Rasa bangga dan bahagia kini sedang dirasakan oleh Prilly Latukonsina karena pada hari Senin 6 Desember 2021 dirinya telah diwisuda dengan meraih sebagai wisudawan Best of the Best Graduate di kampusnya. Tentu saja menurut Prilly Latukonsina saat melakukan pengerjaan skripsi dirinya sedang disibukkan dengan jadwal syuting yang padat. Namun bagi Prilly Latukonsina tidak ada kata menyerah untuk meraih gelar sarjana. Ditambah lagi dengan meraih sebagai wisudawan terbaik. Selain itu rasa bangga dan haru juga dirasakan oleh sang ayah yang menahan air mata haru dan bangganya kepada sang putri tercinta yang telah berjanji akan menjadi yang terbaik. Dan janji tersebut kini sudah digenapi oleh Prilly Latukonsina. Yang pasti senang sekali karena tadi udah mau nangis sebenarnya karena ingat perjuangannya kuliah sambil kerja tuh adalah perjuangan yang tidak mudah, benar-benar harus membagi waktu antara pekerjaan, terus kuliah, apalagi teman-teman pasti semuanya tahu kalau syuting tuh nggak ada jam kerja ya, bisa kita kerja dari pagi ke pagi, terus perjuangan mengerjakan skripsi 2 semester itu juga posisinya lagi syuting film dan kebetulan lagi memproduseri film juga, jadi capeknya double, triple. Terus nggak nyangka sebenarnya bisa ada di sini sebagai Best of the Best Graduate karena tujuan aku kuliah nggak pernah kebayang ingin dapat penghargaan ini, bener-bener emang pengen kuliah dan membagi ilmunya. Terus hari ini bisa wisuda offline, akhirnya kita bisa wisuda offline dengan protokol kesehatan, terus bisa mendapatkan penghargaan ini, mama papa bisa hadir secara langsung, ketemu dosen-dosen yang selama ini membimbing aku juga seneng banget rasanya. Ya nih Om, gimana nih Om rasanya nih putri cantiknya tadi di atas podium mendapatkan Best of the Best. Saya sempat berkaca-kaca saya lihat. Pertama-tama saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf ya kalau saya agak sedikit emosional karena saya tahu perjuangannya. Iya Om. Lihat kamera ya Om. Saya bersyukur sekali karena alhamdulillah Allah telah memberikan kemudahan bagi anak saya untuk memenuhi janjinya, untuk menjadi yang terbaik. Karena dulu dia pernah janji pada saya kalau dia mau kuliah, dan saya bilang kalau memang mau kuliah, kamu harus yang terbaik. Dia bilang iya, saya janji saya akan menjadi yang terbaik. Itu yang saya syukuri sampai hari ini. Nyangka gak sih Om, karena ini kan akhirnya Prilly menyelesaikan dan cepat dengan waktu yang begitu cepat. Itu apaan Om sama Tante? Gimana aku menyelesaikan dalam waktu yang tepat waktu? Ya saya bersyukur sekali ya, seperti saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak mudah ya kan. Saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari, kadang malam dia nangis ya. Saya bersyukur sekali ya, seperti saya bilang tadi itu sesuatu yang tidak mudah ya kan. Saya melihat bagaimana perjuangannya setiap hari, kadang malam dia nangis gitu kan karena capek. Saya juga makanya saya tuh sedih gitu loh kalau ngeliat dia. Bukan hal yang mudah ya kuliah dibarengi dengan kerja, terus dia bisa mendapatkan yang terbaik gitu sih. Ya, Tante sendiri gimana Tante? Masih saya juga bangga sama Prilly karena perjuangan dia kan saya tahu juga ya gimana dia berjuangnya untuk, apalagi waktu bikin skripsi kan tahu banget ya, pulang syuting buka laptop sampai pagi, nangisan kita yang nenangin gitu sih. Jadi saya alhamdulillah sekarang udah terbayar, dia dapat Best of the Best Student ya. Jadi Gimana saya bangga. Akhirnya dengan perjuangan air mata, tenaga semua terkuras. Aduh, itu perjuangannya benar-benar penuh dengan air mata ya untuk bisa sampai sini, karena kalau kuliah aja itu udah berat gitu, apalagi kuliah sambil kerja gitu, terus harus mempertahankan IPK juga kan, semester per semester harus dipertahankan IPK-nya gitu supaya bisa mendapatkan penghargaan ini. Udah gitu banyak banget pelajaran-pelajaran yang waktunya itu harus panjang gitu, kayak kita harus praktek, harus mewawancari orang, terus juga ngerjain project-project yang harus kesana kemari, presentasi kesana kemari. Jadi pernah nggak tidur waktu sekolah, pernah nggak tidur, pulang syuting jam 3 pagi, terus aku kelas pagi jam 8, rumah di Tangerang, jadi jam 6 pagi udah berangkat, jadi cuma pulang ke rumah tuh cuma mandi doang, habis itu lanjut kelas lagi.
terus nahan ngantuk supaya nggak tidur di kelas, nahan lapar. Habis itu juga harus menjalankan beberapa proyek, juga mengorbankan beberapa pekerjaan juga di semester 1 dan kedua itu aku sempat menolak beberapa film dan menolak beberapa series karena komitmen aku di pendidikan gitu. Pada saat itu aku sedang mengepalai 4 atau 3 proyek di semester yang sama. Jadinya aku harus nolak beberapa kerjaan di entertainment karena pengen fokus mengerjakan proyek tersebut, dan alhamdulillah bisa membawa aku sampai sini gitu. Selain bahagia karena menjadi wisudawan Best of the Best Graduate, Prilly Latukonsina pun mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2. Tentu saja hal ini merupakan sebuah berkah dan kebahagiaan tersendiri bagi Prilly karena perjuangannya selama 3,5 tahun untuk meraih gelar sarjana, mendapatkan apresiasi hingga meraih beasiswa. Lalu seperti apa rencana Prilly Latukonsina dengan beasiswa S2-nya tersebut? Akankah Prilly Latukonsina melanjutkan pendidikan S2-nya di luar negeri? Jadi ini mendapatkan penghargaan Best of the Best Graduate, jadi lulusan terbaik. Terus alhamdulillah mendapatkan beasiswa full untuk melanjutkan pendidikan S2. Itu berarti tanda tanda kalau harus lanjut kuliah, karena sebenarnya kemarin pas ngobrol sama papa mama lanjut gaya kuliah, papa sama mama bilang lanjut tapi tolong banget istirahat dulu setahun aja, istirahat dulu supaya bisa menikmati hidup dulu, bisa main dulu, karena selama 3,5 tahun ini kan aku juga mengorbankan waktu untuk diri aku sendiri kan, benar-benar kerja kuliah. Tapi karena hari ini mendapatkan Best of the Best Graduate dan mendapatkan beasiswa S2, jadi kayaknya harus langsung lanjut. Tapi nggak tahu, nanti pasti akan didiskusikan lagi ke papa mama gimana baiknya gitu. Tapi kalau mau lanjut S2 pasti lanjut gitu. Kalau itu aku pasti akan ngelihat kondisi dulu, karena kan aku nggak mungkin meninggalkan tanggung jawab yang ada di sini, tanggung jawab pekerjaan yang ada di sini. Soalnya selain syuting kan aku juga ada beberapa bisnis, dan itu bisnisnya masih aku handle sendiri dari nol. Jadi kalau aku tinggalin takutnya nanti malah belum siap untuk ditinggalin gitu bisnisnya. Jadi pasti aku akan ngelihat responsibility aku dulu di Indonesia kayak gimana, bisnisnya, pekerjaan di bidang entertainment juga. Kalau misalnya memang bisa ditinggal, mungkin akan melanjutkan S2 di luar. Tapi kalau tidak bisa ditinggal, ya aku akan melanjutkan di mungkin universitas yang sama karena bisa mendapatkan beasiswa juga gitu. Karir telah tercapai, pendidikan tinggi pun telah diraih. Dan di tengah rasa bahagia atas diwisudanya Prilly sebagai wisudawan terbaik, sang ibunda pun menyebutkan tentang pernikahan kepada Prilly Latukonsina. Mungkinkah pernikahan sang putri tercinta adalah harapan sang ibunda kepada Prilly? Maka ketika sang ibunda memberikan kode tentang pernikahan, inilah tanggapan dan respon Prilly Latukonsina tentang pernikahan dan kapan dirinya akan menikah. Sebenarnya dari semester 1 semua ilmu yang aku pelajarin pas kuliah itu udah diterapkan ke pekerjaan aku di dunia nyata gitu, karena aku juga bukan di entertainment aja tapi juga ada beberapa bisnis yang aku pegang kan, dan menjadi public relation untuk perusahaan sendiri, untuk bisnis sendiri itu sangat mempengaruhi penjualannya, mempengaruhi branding produknya, mempengaruhi jalannya sebuah perusahaan tersebut. Terus sebagai public figure juga kuliah komunikasi, ambil jurusan public relation, kita juga dilatih untuk mempunyai public speaking yang baik. Terus juga menjadi public relation yang baik, bagaimana menghandle suatu berita, bagaimana menghandle media, dan itu jadi sudah diterapkan dari aku kuliah semester 1 juga ilmu-ilmunya sudah diterapkan gitu. Jadi memang aku mengambil jurusan yang aku beruntung sekali mengambil jurusan yang sangat berkoneksi sama pekerjaan aku, dan semua ilmunya bisa langsung diaplikasikan gitu. Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya aku selalu upgrade mimpi-mimpi aku sih. Jadi misalnya kayak tahun lalu mimpinya semoga bisa lulus dengan nilai terbaik. Terus kalau tercapai ya di-upgrade lagi mimpinya. Oh berarti lanjut pendidikan lagi atau apa prestasinya lagi. Terus misalnya di film juga semoga penontonnya banyak berarti upgrade lagi. Semoga bisa berkarya yang banyak atau memproduksi film. Jadi mimpi aku tuh selalu upgrade gitu. Jadi kalaupun udah kecapai, nggak berhenti di situ dan nggak cepat puas di situ, langsung di-upgrade lagi. Apalagi ya yang kira-kira bisa tercapai lagi, apalagi yang mau dicapai lagi. Jadi selalu ada keinginan-keinginan baru setiap harinya gitu. Mungkin papa sendiri Pak
mungkin ada nggak sih keinginan lagi Prilly atau apa mimpinya gitu, atau habis ini menikah mungkin apa sebagai orang tua? Saya sih pengennya dia tetap berkarir dulu, ya kan. Soalnya banyak yang dia cita-citakan, yang dia bicarakan ke saya juga, ya seperti pengen main film lebih banyak lagi. Kalau untuk yang lainnya saya kembalikan ke Prilly. Kalau mama mungkin mah ada request lah. Kalau untuk menikah saya balikin lagi. Maunya kapan saya tinggal tanda tangan. tinggal Nanti tinggal ngurusin setelah deh. bersiap jadi calon mantu mungkin Prilly mama. Ya aku sih alhamdulillah punya orang tua yang selalu menyerahkan semua keputusan itu ke diri aku sendiri, maunya fokus kemana. Paling papa sama mama tuh membantu mengarahkan aja, kayaknya bagusnya habis ini kesini gitu. Nah memang kalau ditanya nikah, belum ada sama sekali tujuan nikah di waktu yang dekat ini gitu, karena tujuan aku memang bukan untuk menikah, tujuan aku memang untuk menjadi perempuan yang mandiri, menjadi wanita karir gitu. Terus menikah itu kan adalah suatu hal yang pasti ya insya Allah, jadi ya nggak usah diburu-buruin.